lagi dengan materi dari pelajaran kimia. Nah, untuk materi dari kelas 12 kali ini kita akan membahas tentang elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Nah, jadi untuk sel volta dan sel elektrolisis ini mereka mempunyai beberapa persamaan dan beberapa perbedaan. Nah, jadi di sini kita lihat untuk persamaannya ini adalah yang pertama untuk katoda dan anodanya ya. Nah, katoda sama anoda itu adalah jenis dari elektrode yang ada pada sel volta dan sel elektrolisis. Nah, menurut Wikipedia, yang dimaksud dengan elektrode itu adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit. Nah, jadi kalau pada gambar ini yang namanya elektrode itu adalah batangan ini, batangan logam ini. Ya, karena dia merupakan bagian yang bersentuhan dengan non-logam. Di sini yang bersentuhan dengan larutan elektrolitnya. Nah, di sini elektrode itu dibedakan menjadi katoda dan anoda. Ya, pada katoda itu terjadi reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi ini seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah reaksi menangkap elektron, gitu ya. Menangkap elektron. Nah, sedangkan untuk reaksi oksidasi itu adalah kebalikannya, yaitu melepas elektron. Nah, gitu ya. Jadi, semua elektroda pada sel volta maupun pada sel elektrolisis itu sifatnya sama. Jadi, katoda itu terjadi reaksi reduksi dan anoda ini terjadi reaksi oksidasi. Nah, supaya gampang kalian mengingatnya, kalian ingat aja kalau katoda ini depannya ini kan konsonan ya. Jadi dia reaksinya juga reaksi yang didahului dengan huruf konsonan. Ini R. Jadi katoda berarti reduksi. Kemudian anoda ini kan vokal. Dia huruf vokal. Jadi dia reaksi yang terjadi adalah reaksi yang juga didahului dengan huruf vokal, yaitu oksidasi. Begitu. Nah, kemudian kita bahas ke perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Nah, dari gambar dua sel ini secara jelas bisa kalian bedakan ya. Kalau pada sel volta ini dia mempunyai dua gelas atau dua tabung gitu ya. Sedangkan kalau pada sel elektrolisis ini tabungnya cuma satu. Ini artinya apa? Kalau pada sel volta jenis elektrolitnya atau jenis larutannya ini berbeda. Ya, jadi yang pada pertama ini dia adalah seng sulfat, kemudian yang berwarna hijau ini dia adalah tembaga 2 sulfat. Jadi dia larutannya berbeda. Nah, sedangkan di sini untuk yang sel elektrolisis ini kan dia ada di satu tempat, maka otomatis dia larutannya adalah larutan yang sama. Nah, kita lihat yang pertama perbedaannya adalah pada sel volta, yang sebelah kiri adalah sel volta. Di sini energi yang diubah itu adalah dari kimia menjadi listrik, gitu ya. Dari kimia menjadi listrik. Nah, di sini karena ada dua elektrolit, kemudian ada aliran elektron, ya, aliran elektron ini dari sini. Ini kita dapat lihat aliran elektronnya dari anoda yang oksidasi, karena oksidasi itu kan melepas elektron ya. Jadi elektronnya di sini dilepas, kemudian elektronnya akan mengalir ke katoda. Ya, ke sini, ke sebelah kanan ke katoda. Jadi dari energi kimia dia menjadi energi listrik. Nah, sedangkan pada elektrolisis ini kebalikannya. Jadi dari energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian yang kedua yaitu berlangsung spontan. Kemudian itu pada sel volta ya. Pada elektrolisis itu
berlangsungnya tidak spontan. Nah, yang dimaksud spontan ini adalah tanpa kita perlu daya yang lebih, artinya tidak perlu kita tambah energi listrik, maka reaksi ini bisa berlangsung. Ya, jadi perubahan energi ini dia sudah bisa berlangsung. Nah, kalau pada sel elektrolisis ini dia memerlukan sumber energi. Ya. Nah, di sini makanya di sini ada batu baterai atau sumber energinya. Supaya reaksi ini dia berubah dari energi listrik menjadi energi kimia. Supaya bisa berlangsung, maka dia memerlukan energi listrik gitu ya. Nah, kenapa bisa berlangsung spontan atau tidak spontan? Nah, ini nanti akan berkaitan dengan sini. E0. E0 itu adalah standar potensial reduksi. Nah, kapan suatu reaksi itu berlangsung spontan? Itu ketika E0-nya lebih besar dari 0. E0 lebih besar dari 0 itu artinya E0-nya tandanya positif ya. Kan lebih besar dari 0 itu positif. Nah, untuk yang elektrolisis itu sebaliknya. Karena dia berlangsung tidak spontan, maka E0-nya itu kurang dari 0 atau E0-nya negatif. Jumlah E0-nya ya. Kemudian yang ketiga, kalau pada katoda di sel volta, katodanya itu merupakan kutub positif. Sedangkan anodanya itu kutub negatif ya. Pada sel elektrolisis terbalik, jadi katodanya itu adalah kutub negatif, anodanya kutub positif. Nah, supaya kalian gampang menghafalkannya, kalian bisa menggunakan di sini kapan, kemudian ini kenapa, gitu ya. Jadi kalau pada sel volta itu adalah kapan, kemudian sel elektrolisis itu adalah kenapa. Kemudian yang keempat ya, perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis itu adalah kalau pada sel volta ini dia menggunakan jembatan garam ya. Jadi jembatan garam ini untuk menstabilkan ion-ionnya. Ion-ion yang ada pada larutan di kiri dan kanannya ini. Nah, kemudian kalau pada sel elektrolisis ini karena dia di satu tempat, dia tidak menggunakan jembatan garam ini ya. Jadi jembatan garamnya tidak ada gitu. Nah, sekian materi pendahuluan dari elektrokimia tentang persamaan dan perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Bertemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.